Indonesia menurut saya sejarah radikalisme itu tidak ada. Tidak pernah ada cerita misalnya ada pembunuhan massal orang Islam terhadap orang Kristen atau orang Yahudi atau orang Hindu. Tidak ada ceritanya. Bahkan kita di Indonesia ini sudah secara umum masyarakat sudah hidup bersama dengan agama-agama itu yang itu tidak pernah terjadi di negara-negara barat ataupun sangat jarang terjadi. Nah, ini sangat aneh kalau di Indonesia diadakan sebuah program deradikalisasi. Bahkan yang sangat membahayakan adalah radikalisme itu muncul dari pesantren. Ini sebuah pandangan yang menurut saya sangat menyesatkan. Ini menurut saya juga merupakan bisikan dari orang lain. Karena di Australia pernah ada wartawan yang bilang bahwa pesantren is the breeding place of terrorism. Peternakan teroris. Ya. Kelihatannya para petinggi kita ini percaya dengan omongan itu. Padahal pesantren dengan kurikulum sejak zaman Belanda sampai zaman sekarang ini tidak ada perubahan yang signifikan substansinya itu. Kenapa kemudian sekarang baru dituduh bahwa kurikulumnya membahayakan? Ya. Kalau memang membahayakan, kenapa dulu tidak dipersoalkan? Jadi problemnya bukan ada di pesantren. Image yang ditimbulkan di luar pesantren itu yang menyebabkan orang mempunyai pikiran bahwa beragama secara serius, secara konsisten dan konsekuen adalah bibit-bibit fundamentalisme dan radikalisme. Melihatnya harus ke sana, Pak. Kalau kita ikut-ikutan dengan ini kemudian mencari cara bagaimana supaya nggak radikal, kita mau kehilangan agama lama-lama. Pertanyaannya kan, variabelnya apa orang disebut radikal? Ini yang belum banyak dijawab oleh pemerintah itu, atau orang-orang yang mengatakan Islam radikal. Yang radikal adalah yang anti NKRI. Ya. Sekarang yang anti NKRI kan banyak sekali. Ya. Aspek-aspek bangsa ini sekarang banyak sekali yang secara substansial tidak mendukung kesejahteraan negara, tidak mendukung keamanan negara, ya, merusak negara. Nah, itu bisa dikatakan radikal ya. Kalau sekarang bayangkan, orang jual narkoba itu radikal enggak? Nah, di situ. Orang anti pemerintah di Papua sana radikal apa tidak? Kriteria ini kemudian seakan-akan menjadi satu kriteria yang khusus untuk orang Islam aja, yang lain nggak perlu. Ini juga terjadi di negara-negara Barat. Ya, ketika tahun 80-an terjadi peledakan sebuah gedung di Amerika, wartawan sudah mulai menuduh bahwa pelakunya adalah orang Islam. Ternyata orang Amerika sendiri berkulit putih, dan itu media tidak bisa berbicara apa-apa lagi. Untuk mengatakan bahwa Islam itu radikal, kita sudah memberi kriteria Islam dengan kriteria yang bukan berasal dari Islam. Ya. Jadi untuk mengatakan Islam radikal itu sama dengan kita mengatakan Islam liberal itu ada. Padahal tidak ada radikalisme dalam Islam itu. Karena kriteria radikal itu adalah kekerasan. Kekerasan di dalam Islam itu kalau dikaitkan dengan sebuah jihad melawan kezaliman, dia bukan kekerasan, dia adalah sebuah kesalehan. Ukurannya apa dulu? Sekarang begitu kita berhubungan dengan hal-hal yang sifatnya pembunuhan, kekerasan, dan kayak sesuatu yang tidak sesuai dengan kemanusiaan, itu baru kemudian disebut radikal. Berarti hukuman mati kisos di Saudi itu adalah radikal. Nah, itu kemudian, jadi yang mana yang disebut dengan radikal itu? Kita seperti dibuat bulan-bulanan terminologi yang kita sendiri harus membuktikan. Itu menurut saya tidak ada Islam radikal itu. Ya. Yang ada adalah Islam yang soleh, yang santun, yang apabila dia diganggu agamanya, dia bisa berlaku keras. Ya. Apabila diperlakukan dengan baik, dia lebih baik daripada orang. Bahkan dalam Islam, kekerasan harus dibalas dengan kebaikan. Jadi di sini
esensi Islam itu sebenarnya bukan keras. Justru esensi Islam itu adalah cerdas dan kemudian manusiawi, tapi kemudian juga bersifat sosial. Kriteria pakai orang lain kita sematkan di dalam Islam, nggak masuk. Jadi menurut saya tidak perlu ikut-ikut itu, Pak. Deradikalisasi atau... Nah sekarang kalau kita melakukan proses de-westernisasi, ya, dianggap melawan Barat. Ya. Sekarang orang melakukan deradikalisasi. Boleh nggak kita katakan orang itu melawan Islam? Nggak boleh kan? Tidak fairnya peradaban sekarang itu seperti begitu. Padahal yang namanya westernisasi itu adalah sebuah proses bagaimana orang Islam harus mengikuti Western thought, Western philosophy, Western style, Western way of life. Itu namanya westernisasi. Nah, selama ini kita mau menolak itu dianggap anti Barat. Padahal kita sebagai Muslim wajar kalau kita melakukan Islamisasi dan menolak westernisasi. Tapi menolak westernisasi kita dituduh menjadi radikal dan fundamentalis. Maka ini perlu kita klarifikasi ya, dengan yang sangat ilmiah, yang betul-betul gambarannya serius, dan undang-undang pun juga mestinya harus mempunyai penjelasan yang gamblang gitu ya, atau peraturan atau SKB atau apapun itu. Kalau tidak kita akan menjadi bingung dan kemudian dipakailah untuk kepentingan politik. Ini cara-cara yang menurut saya tidak elegan. Jadi kalau saya menegaskan tadi, istilah radikal itu tidak ada dalam bahasa Islam. Tidak ada. Nah, itu asalnya dari mana? Ya dari peradaban Barat yang selama ini berhadapan dengan agama. Selalu dia berhadapan dengan agama. Dan yang fundamentalis itu adalah orang-orang yang beragama. Itulah yang menjadi masalah mereka kok jadi tiba-tiba menjadi masalah kita gitu ya. Padahal dalam Islam itu kita mempunyai yang namanya kesalehan individu, kesalehan sosial, kesalehan terhadap alam semesta. Kan komprehensif itu kesalehan dalam Islam. Nah, kesalehan itu harus betul-betul komit terhadap agama. Nah, sekarang kok tiba-tiba orang yang saleh dengan komit dengan agamanya dituduh menjadi radikal dan fundamentalis, itu kan jadi bingung kita ini. Terus kita harus bagaimana kan gitu?